Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Dan kita mengangkat topik sosialisasi hubungan industrial di Kota Banda Aceh, yang kita ketahui bahwa memang Kota Banda Aceh juga menjadi pusatnya dalam pertumbuhan perekonomian, dan tentu ini juga erat kaitannya dengan hubungan industrial. Lalu apakah itu hubungan industrial? Baik, kita akan bincangkan di sini. Di sini ada 3 narasumber kita yang sudah hadir ya. Pertama saya akan perkenalkan yang paling dekat dengan saya di sini ada Pak Habibi Insun, SE. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Direktur Eksekutif TUCC dan juga Ketua Serikat Pekerja FSPMI Aceh. Ya. Baik ya. Dan kemudian di samping Pak Habibie ada Pak Bahtiar Esos ya, Asisten 2 Wali Kota Banda Aceh. Ini bidang ekonomi Pak ya? Ekonomi dan pembangunan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Dan di paling ujung ada Pak Bukhari Badar SEAK. Ini dari Wakil Ketua Kadin Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari sini juga semuanya orang-orang bidang ekonomi ini. Di bidang ekonomi dan juga di bidang seperti apa sebenarnya ini sangat erat sekali dengan memajukan Kota Banda Aceh seperti visi misinya menjadi kota gemilang ini Pak ya. Nah ini sosialisasi hubungan industrial sendiri. Nah mungkin juga masyarakat kita belum tahu apa sebenarnya itu hubungan industrial. Mungkin dari pengertiannya dulu ini Pak, definisi dari hubungan industrial ini sendiri. Silakan Pak Bahtiar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah SWT dan selawat dan salam kita sampaikan kepada kita bersama SAW. Para hadirin sekalian, perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh adalah merupakan salah satu ibu kota yang berada di Provinsi Aceh, yang dalam hal ini di bawah kepemimpinan Bapak Haji Aminullah Usman SEAK MM beserta Bapak Jenderal Arifin, memiliki visi gemilang dalam bidang kesehatan. Dan ini merupakan sebuah komitmen pemerintah Kota Banda Aceh, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan nasional itu bertujuanlah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau sudah kita bicara tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Berkaitan dengan hal itu, pada hari yang berbahagia ini kami dimintakan untuk menjelaskan bagaimana hubungan industrial yang ada di Kota Banda Aceh. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hubungan industrial itu adalah hubungan dari pengusaha, pelaku usaha yang juga diwadahi oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Sinergisitas ini penting dalam rangka membangun dan menjamin serta memberi perlindungan pada tenaga kerjaan di Kota Banda Aceh. Dan inilah merupakan cita-cita kita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di Kota Banda Aceh yang tercinta ini. Oke, artinya ada keterkaitan antara pemerintah, kemudian juga pelaku usaha dan juga buruh dengan terkait dengan undang-undang yang mengikat ini sendiri. Betul sekali. Keterkaitan itu sebagaimana saya jelaskan tadi, ini adalah merupakan kewajiban dan kewenangan pemerintah Kota Banda Aceh untuk mensinergisitaskan berbagai stakeholder yang ada dalam rangka memberikan perlindungan ketenaga kerjaan kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Dan ini amanah undang-undang. Dan amanah undang-undang ini bukan hanya undang ketenaga kerjaan, dan ini amanah undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Nah, dengan adanya hubungan industrial ini, apakah ini juga salah satu bentuk menjamin si tenaga kerja ini, Pak? Betul sekali. Hubungan ketenaga kerjaan ini di mana dalam rangka memberikan kesempatan ketenaga kerjaan, kita kan tahu bahwa perusahaan-perusahaan itu merekrut tenaga kerja. Tentu dalam hal perusahaan-perusahaan itu memiliki hak dan kewajiban. Seorang pekerja dia memiliki kewajiban menjadi pekerja yang baik. Setelah dia menjadi pekerja yang baik, tentu dia juga mendapatkan hak yang baik. Hak ini disepakati dalam sebuah perjanjian pada saat dia menjadi pekerja pada perusahaan tersebut. Sering sekali kenapa terjadi persoalan dan kenapa harus ada penyelesaian mungkin dalam sebuah perusahaan itu apabila perjanjian yang sebagai diamanahkan dalam kontrak itu dilanggari. Dilanggar bisa saja oleh perusahaan, bisa juga oleh pekerja. Tugas pemerintah menjembatani pelanggaran-pelanggaran seperti itu sehingga suasana pekerja-pekerja itu betul-betul dapat berjalan dengan baik di Kota Banda Aceh. Nah, kemudian apa saja ini Pak yang menjadi ruang lingkup dari hubungan industrial ini sendiri? Betul sekali. Ruang lingkup ini kan hari ini di Kota Banda Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja
terus menjembatani karena bagaimanapun masyarakat butuh perusahaan, perusahaan butuh masyarakat. Tentu yang dibutuhkan oleh perusahaan yaitu adanya tenaga kerja yang terampil, yang memiliki keterampilan, kemampuan intelektualitas dan akhlak yang baik. Ini kita tidak boleh terlupakan. Kalau tadi saya menyebutkan visi dan misi Wali Kota Banda Aceh lah gemilang dalam bingkai syariah, maka seluruh kegiatan yang ada di Kota Banda Aceh harus berbingkai dalam koridor-koridor agama. Salah satu bagi pekerja memiliki akhlak yang baik. Itu juga bagi perusahaan. Ini adalah merupakan sifat-sifat yang harus ditanamkan pada berbagai stakeholder yang terlibat dalam hal masalah ketenaga kerjaan. Baik, nah ini dari tujuan hubungan industrialnya adalah menjamin, salah satunya menjamin ketenaga kerjaan ini sendiri dengan apalagi juga membawa visi misi Kota Banda Aceh dengan dalam ruang lingkup yang Kota Banda Aceh gemilang ya dalam lingkup syariah. Nah kemudian yang menjadi apa sih menjadi tujuan agar industrial ini semua itu tercapai ini? Tujuannya adalah yang pertama kalau bagi pemerintah Kota Banda Aceh tersedia lapangan kerja. Bagi perusahaan juga tersedianya tenaga kerja yang berkualitas. Kedua-duanya memiliki tujuan yang sama. Yang kedua, bagi pemerintah Kota Banda Aceh dengan tersedianya lapangan kerja dan mereka diberi kesempatan oleh para pihak perusahaan yang ada di Kota Banda Aceh, dengan sendirinya meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka dengan sendirinya pula akan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Ini adalah merupakan cita-cita kita bersama, di mana pemerintah harus menjembatani kepentingan masyarakat dan harus memberikan informasi-informasi terhadap kesediaan pekerjaan dimanapun, di perusahaan manapun, baik yang berada di Kota Banda Aceh maupun di luar Kota Banda Aceh. Oleh karena itulah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Banda Aceh terus membina masyarakat Kota Banda Aceh ini yang termasuk dalam angkatan kerja untuk memiliki kemampuan, keterampilan, sehingga mereka itu memiliki kesempatan dan peluang yang besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak pada setiap perusahaan yang ada di Kota Banda Aceh maupun di luar Kota Banda Aceh. Oke, baik, itu sebenarnya kita sudah buka dengan apa sebenarnya itu hubungan industrial ini sendiri ya terkait yang dilakukan di Kota Banda Aceh. Nah, saya juga ingin minta pendapat dari Pak Habibie ini selaku Direktur Eksekutif TUCC dan juga Ketua Serikat Pekerja ya. Artinya melihat tadi adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 3 tahun 2003, nomor 13 tahun 2003. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang diatur itu dengan hubungan industrial ini nanti yang akan berjalan antara buruh atau pekerja, kemudian dengan perusahaannya sendiri dan juga dengan pemerintah sebagai pihak ketiga. Itu bagaimana? Ya, terima kasih pemirsa Aceh TV. Kami sebelumnya ingin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Banda Aceh, di mana baru saja serikat pekerja, serikat buruh mendapatkan sebuah, boleh kita sebut hadiah ya, ataupun ini juga sebuah terobosan dari Bapak Wali Kota Banda Aceh dengan lahirnya Dewan Pengupahan Kota Banda Aceh. Dan tidak hanya itu, di bulan Januari tahun 2019 juga Bapak Wali Kota, dalam hal ini pemerintah Kota Banda Aceh telah juga mengeluarkan sebuah perwal tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Jadi ini merupakan upaya pemerintah kota dalam mewujudkan hubungan industrial tadi. Nah, tujuannya tidak hanya untuk mencapai hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, tapi juga ada kebijakan-kebijakan yang sinergi untuk mencapai Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah. Dan kami dari Serikat Pekerja, Serikat Buruh bersama TUCC terus mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi di Banda Aceh ini juga dapat dirasakan oleh kaum pekerja dengan penetapan upah yang layak, karena di pemerintah Indonesia sendiri juga mempunyai tujuan tri layak itu yang disebut dengan hidup layak, kemudian dengan pekerjaan yang layak dan upah yang layak. Nah, tentu hal ini juga harus seimbang dan kita bisa melihat bagaimana implementasi dalam pelaksanaan di lapangan. Nah, serikat pekerja tidak hanya menuntut ya, ketika pekerja menuntut hak-haknya, tapi juga kami juga mendorong bagaimana kualitas tadi yang disebut oleh Pak Bahtiar, bagaimana kompetensi para pekerja juga harus ditingkatkan, sehingga dengan sekarang tantangan digitalisasi ekonomi, revolusi industri, para pekerja di Banda Aceh akan siap untuk menghadapi itu. Jadi hubungan industrial ini sangat luas, dan dalam hubungan kerja kita juga mengajak semua pelaku usaha dapat memberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan yang ada yang tadi disebut Undang-Undang 13 2003, pemberian upah
upah minimum di provinsi, dan untuk khusus Banda Aceh di 2020 sudah ada Dewan Pengupahan yang menetapkan upah minimum kota Banda Aceh, seperti itu. Dan ini berlaku untuk tahun 2020 nanti ya, 2019 ini belum, karena baru dibentuk pada bulan baru saja Agustus ini juga ya. Artinya dengan adanya Dewan Pengupahan Kota ini juga semakin mendukung ya untuk serikat pekerja sendiri dalam memberikan hak-hak. Karena memicu pertumbuhan ekonomi dengan adanya daya beli masyarakat yang meningkat. Karena salah satu variabel pertumbuhan ekonomi itu adalah daya beli masyarakat, yaitu daya beli pekerja. Nah, dengan upahnya yang semakin baik, tentu dia akan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Tapi kalau upahnya masih tidak layak, maka ini cerminan juga dari nanti angka kemiskinan, begitu ya, angka pengangguran, karena juga nanti tidak ada multi efek player dari ekonomi yang berkembang, sehingga tidak ada usaha-usaha yang tumbuh. Itu bagi serikat pekerja, serikat buruh ini sangat penting untuk mendorong kebijakan-kebijakan pro ekonomi rakyat atau ekonomi pekerja, supaya nanti berdampak juga terhadap pembangunan yang dicita-citakan untuk menjadi kota yang gemilang dalam bingkai syariah. Dan ini baru terbentuk di Kota Banda Aceh untuk Dewan Pengupahan Kota. Iya, dari 23 kabupaten kota sudah ada 2 di Aceh Tamiang dan Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh. Oke. Nah, saya coba beralih ke Pak Bukhari Badar ya Pak ya, Wakil Ketua Kadin Kota Banda Aceh. Tadi sudah bicara bagaimana hubungan industrial. Tapi kita ingin realnya ini Pak ya. Para pelaku usaha ataupun berapa sih jumlah badan usaha yang ada di Kota Banda Aceh ini Pak, selalu dari Kadin ini? Jumlah badan usaha yang sudah terdaftar di pemerintahan, kita dapat informasi lebih kurang 3.300 ya, 3.300 sekian. Tetapi kalau di masa periode sebelumnya, semua para pengusaha yang telah terdaftar di pemerintahan, artinya kata mereka telah menguruskan perizinan, biasa mereka sebelumnya ya mungkin sebelumnya mereka mendaftar ke Kadin, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan biasanya mereka pihak Kadin mengeluarkan SRP, sertifikat registrasi perusahaan. Tetapi pada saat ini dikarenakan ada sebuah perubahan peraturan, mengakibatkan kebanyakan daripada perusahaan itu pada saat ini sudah tidak terdaftar lagi di sana. Tidak terdaftar lagi di sana, sehingga yang real sebagai anggota Kadin mungkin sekitar 100-an orang lagi lah di Kota Banda Aceh. Perusahaan. Nah, jadi itu. Kalau kita lihat tadi yang realnya 100-an, tapi yang jumlah yang sebenarnya ada sekitar 3.000-an ya. 3.000-an, ini juga angka yang cukup luar biasa artinya ya. Tapi ternyata juga masih butuh begitu banyak lapangan kerja juga ini Pak. Nah mungkin dari Kadin seperti apa Pak? Ya, yang pertama sekali mungkin kami bisa menjelaskan di mana arti daripada Kadin. Kadin itu adalah Kamar Dagang dan Industri yang merupakan organisasi perusahaan pengusaha yang bergerak di bidang perekonomian. Kadin itu sendiri didirikan pada tanggal 24 September 1968, kemudian dikuatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Di mana tujuan daripada Kadin itu sendiri mewujudkan dunia usaha nasional yang kuat, berdaya cipta, berdaya saing tinggi dalam wadah Kadin yang profesional di seluruh tingkatan. Nah, jadi dalam hal ini bisa mencerminkan bahwa fungsi Kadin itu adalah mengayomi daripada anggota yang sudah ada. Nah, jadi berkaitan dengan hubungan industrial, hubungan yang terbentuk antara pengusaha, buruh, dan pemerintah. Nah, jadi pengusaha itu adalah menciptakan bisnis dengan hak dan kewajiban yang tertuang dalam bentuk lisan dan tulisan. Karena kenapa kita harus memahami, kadang-kadang kalau perusahaan besar itu mereka sudah ada satu sistem dalam bentuk kontrak kerja dan sesuai. Tapi dalam usaha, katakanlah mungkin perdagangan kecil, itu biasanya mereka tidak dalam bentuk perjanjian kerja biasanya, tapi dalam bentuk lisan. Nah, jadi untuk merealisasi tujuan bisnis oleh pengusaha itu butuh buruh, karyawan atau pekerja. Nah, pekerja juga punya hak dan kewajiban. Ya, jadi dalam hal ini bila terjadi ketimpangan, maka disinilah perlu
misalnya terjadi ketimpangan di Baik. dalam pekerjaan tersebut, ya kan, maka diperlu asosiasi. Maka pihak Kadin itu berusaha untuk turun ke masyarakat atau turun ke pengusahanya untuk memberikan penjelasan-penjelasan sekaligus melakukan advokasi dengan serikat buruh yang ada Baik. serta dengan pihak pemerintah. Atensi juga Kadin hadir dalam hubungan industrial ini, Ya, Pak ya. ya. Baik pemirsa, di rumah kita nanti akan sambung lagi bincang-bincang kita usai jeda berikut ini.